Selamat pagi, Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi dalam sapaan firman di hari Senin ini. Firman Tuhan yang akan kita renungkan, saya beri sebuah tema, Dia terlebih besar. Kita akan membaca kitab Yosua pasal 5 ayat 13 dan 14. Ketika Yosua dekat Yeriko, yang melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang." Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?" Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, Yosua pasal 5 menceritakan tentang persiapan orang Israel menghadapi hal penting dalam perjalanan mereka menuju tanah perjanjian, yaitu melintasi sungai Yordan, dan juga sebagai awal dari permulaan perang mereka melawan bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Jika kita melihat pasal ini, kita mengetahui bahwa Tuhan memulai perjalanan mereka dengan sebuah tanda mujizat yang besar, seperti yang pernah Tuhan lakukan di masa Musa, yaitu membelah perairan sungai Yordan, sehingga bangsa Israel dapat berjalan di tengah-tengahnya. Kemudian Bapak Ibu, peristiwa ini ternyata membuat raja orang-orang Amori dan raja orang-orang Kanaan menjadi tawar hati dan patah semangat. Bisa kita lihat di ayat 1. Dari sisi strategi perang, pastilah banyak pasukan Israel berpikir saat itulah waktu yang tepat untuk menyerang, karena musuh telah tawar hati dan patah semangat. Tetapi kalau kita lihat di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu, Tuhan justru memerintahkan mereka untuk tidak langsung berperang. Tetapi Tuhan memerintahkan mereka untuk disunat dan merayakan Paskah, yang jelas-jelas malah menambah waktu bagi para bangsa di Kanaan untuk mempersiapkan diri berperang menghadapi Israel. Secara logika, jelas itu hal yang sangat tidak masuk akal. Namun Bapak Ibu Saudara, di mata Tuhan ada hal-hal yang lebih penting daripada sebuah momen yang tepat secara sudut pandang manusia. Yosua 5 ayat 13 sampai 14 akan menjadi perhatian kita. Kalau kita lihat di ayat 13, Yosua berada di Yeriko. Kenapa Yosua ada di Yeriko dan bukan berada di kemah orang Israel? Kita perlu tahu Yosua adalah orang yang ditunjuk Tuhan untuk memimpin orang Israel menuju tanah perjanjian. Dia ditunjuk untuk memimpin orang Israel berperang melawan orang-orang Kanaan. Sebagai seorang pemimpin, dia tentu punya kekhawatiran akan beberapa hal. Yang pertama yang bisa kita lihat, Yosua butuh strategi untuk menyerang Yeriko, yang mungkin pada saat itu merupakan kota dengan benteng terkuat di negeri Kanaan. Sedikit informasi tentang perang dan benteng di zaman itu, di dalam catatan sejarah dikatakan demikian, dalam hal militer, untuk menyerang sebuah kota yang memiliki benteng dibutuhkan jumlah tentara yang kurang lebih 10 kali lipat lebih banyak dari tentara lawan. Kalau kita lihat di Yosua 4 ayat 13 dicatat ada 40.000 orang Israel yang menyeberang sungai Yordan dan siap berperang. Jadi secara strategi, jika Yosua hendak merebut kota Yeriko yang berbenteng itu, tentara lawan harus lebih kecil dari 4.000 orang. Yang secara akal tidak mungkin sekecil itu pasukan yang ada di dalam benteng Yeriko. Jumlah tentara Yeriko pasti melampaui 4.000 untuk sebuah kota dengan benteng yang kuat. Apalagi Alkitab mencatat Yeriko terdapat banyak pahlawan yang gagah perkasa. Hal yang kedua yang perlu dikhawatirkan oleh Yosua sebagai manusia adalah umat Israel tidak memiliki pengalaman dalam menyerang kota dengan benteng yang sehebat Yeriko. Latar belakang orang Israel adalah orang yang nomaden dan pekerjaannya adalah bangsa peternak. Mereka tidak terbiasa dan tidak terlatih berperang. Kekhawatiran yang ketiga adalah
Orang Israel tidak punya persenjataan yang memadai untuk menghancurkan dinding tembok Yeriko. Paling mereka hanya punya senjata-senjata yang mereka buat sendiri, seperti pedang, tombak, dan panah. Dan itu tidak akan mampu untuk menghancurkan tembok Yeriko. Dari kekhawatiran-kekhawatiran inilah kita ditunjukkan bagaimana Yosua kemudian dijumpai oleh Tuhan. Jadi secara alamiah sebagai seorang manusia, Yosua memiliki beban yang sangat berat dalam menghadapi peperangan ini. Oleh karena itu dia memutuskan pergi untuk mengintai kota Yeriko. Tuhan gunakan kesempatan ini, momen ini untuk memperkuat iman dari Yosua. Kita lihat di pasal 13 ketika dilihatnyalah seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Kalau kita dikondisikan dengan kondisi yang sama dengan Yosua, Bapak Ibu, ketika melihat ada orang di depan kita yang membawa pedang terhunus, sudah pasti otak kita akan berpikir, apakah orang ini tidak mencelakai kita? Pada kasus ini, Yosua berpikir hal yang sama. Dia berpikir bahwa orang ini bala bantuan bagi orang Israel atau justru lawan untuk menyerang orang Israel. Karena itu dia bertanya, kawankah engkau atau lawan? Tapi di ayat 14 orang tersebut menjawab dan berkata, bukan. Yang menarik adalah dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan dengan kata neither. Yang bisa diartikan bukan salah satu dari keduanya. Jadi bukan membantu orang Israel dan juga bukan membantu orang Kanaan. Kenapa jawabannya seperti ini? Ini kembali ke pertanyaan Yosua sebelumnya, Bapak Ibu. Di mana Yosua bertanya, kawankah engkau atau lawan? Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, dituliskan demikian, engkau ini kawan kami atau lawan kami. Kata kami di sini seolah-olah memfokuskan bahwa peperangan yang akan dilakukan oleh orang Israel melawan Yeriko adalah pertempuran Yosua, masalah Yosua, beban hidup Yosua. Bukankah seringkali pola pikir kita juga begitu? Ketika kita menghadapi suatu permasalahan, pola pikir kita seolah-olah mengatakan ini masalahku, bebanku, peperanganku. Oleh karena itu Tuhan menjawab dengan berkata, neither. Untuk menunjukkan bahwa itu bukan peperangan kamu, melainkan peperangan Tuhan yang dilakukan bersama dengan kamu. Jawaban selanjutnya semakin jelas pada ayat 14 ketika dituliskan di sana, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Kata panglima atau di dalam bahasa Inggris dikatakan supreme commander atau pemimpin tertinggi dalam kemiliteran. Pernyataan ini seolah-olah menunjukkan bahwa bukan Israel yang akan berperang, melainkan Tuhan sendiri. Bukan Yosua pemimpin peperangan itu, tetapi Tuhan sendiri yang akan memimpin. Karena itu janganlah khawatir Yosua, janganlah engkau berbeban berat. Ini juga menunjukkan bukan kamu yang memegang kendali, melainkan Tuhan. Seringkali dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya, kita meminta Tuhan membereskan masalah kita, bukannya mengikuti apa yang menjadi kehendak-Nya. Dalam hal ini Tuhan mengajarkan pada Yosua, bukan Israel yang meminta Tuhan untuk memenangkan perang menghadapi bangsa Kanaan, melainkan sudah menjadi kehendak Tuhan agar Israel memenangkan perang tersebut. Ketika menyadari hal ini juga Yosua sujud menyembah sampai mukanya ke tanah dan bertanya, apa yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Jawaban Tuhan selanjutnya adalah tanggalkan kasutmu dari kakimu. Ayat 15. Tanggalkan kasutmu merupakan bentuk simbol penyerahan diri seorang hamba untuk melayani Tuhan. Dengan kata lain, Yosua menyadari, menyerahkan sepenuhnya dan tunduk sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dalam permasalahan yang dia hadapi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Saya percaya ada begitu banyak persoalan dalam hidup kita. Ada begitu banyak pergumulan. Tetapi pertanyaan yang penting melalui perenungan kita pagi ini, apakah Tuhan tetap lebih besar di dalam hidup kita? Apakah Dia terlebih besar dalam hidup kita? Sehingga saya mau menutup
perenungan ini dengan sebuah ayat di dalam 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar, Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Tuhan berkati. Amin.